Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kalvianto, nomor absen 36, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Selamat menonton. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari penyimpangan semu hukum Mendel. Dari pengertiannya yaitu pola penyimpangan rasio fenotip yang terjadi akibat adanya gen-gen yang saling mendukung atau saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan ekspresi tampilan individunya. Selanjutnya, para ahli itu menemukan rasio fenotip yang ganjil yang seakan-akan tidak mengikuti hukum Mendel. Misalnya pada perkawinan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Ternyata rasio fenotip F2 itu tidak selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tetapi sering dijumpai pula perbandingan-perbandingan 9 banding 7, 12 banding 3 banding 1, 15 banding 1, 9 banding 3 banding 4, dan lain-lain. Begitu diteliti, betul-betul angka perbandingan di atas ternyata juga merupakan penggabungan angka-angka perbandingan Mendel. 9 banding 7 sama dengan 9 banding 3 plus 3 plus 1. 12 banding 3 sama dengan kurung buka 9 plus 3 banding 3 banding 1. Selanjutnya 15 banding 1 sama dengan kurung buka 9 plus 3 plus 3 kurung tutup banding 1. Selanjutnya 9 banding 3 banding 4 sama dengan 9 banding 3 banding kurung buka 3 plus 1 kurung tutup. Oleh sebab itu disebutkan penyimpangan semu. Disebut penyimpangan semu karena masih mengikuti hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel sendiri terjadi suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan namun masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip dari Mendel. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa pengaruh mempengaruhi antara dua pasangan gen atau lebih disebut interaksi gen. Peristiwa gen pertama kali dilaporkan oleh W. Bateson dan R. C. Punnett setelah mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. Yang selanjutnya, interaksi gen ada 5 macam, yaitu yang pertama antafisme, yang kedua epistatis, hipostatis, yang ketiga kriptomeri, yang keempat polimeri, yang kelima komplementer. Yang pertama tadi atafisme. Atafisme adalah interaksi dari beberapa gen yang mengakibatkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Sifat ini terdapat pada jengger ayam atau pial ayam. Contohnya seperti pada gambar di layar. Pada persilangan antar F1 yang disilangkan adalah ayam genotip R besar, R kecil dalam kurung ros, dan R kecil, P besar dalam kurung PA, dan dari sanalah muncul sifat baru pada pial ayam, yaitu walnut dan single. Tipe walnut sendiri merupakan hasil interaksi dari dua gen dominan yang berdiri sendiri. Tipe pial single sendiri merupakan hasil interaksi dua gen resesif. Interaksi antara gen tersebut membentuk bentuk pial ayam. Seperti pada tabel ini, R itu menunjukkan pial ros, gerigi atau mawar. Kemudian R kecil menunjukkan single, bilah atau tunggal. P
besar menunjukkan PA, RCs atau biji, P kecil single, bilah, dan tunggal. Sedangkan genotipnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ini merupakan persilangannya. Jadi rasio fenotipnya yaitu walnut banding rose banding PA banding single sama dengan 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang selanjutnya adalah epistatis, hipostatis. Epistatis adalah gen yang bersifat menutupi dan hipostatis adalah gen yang bersifat tertutupi. Ada 3 macam epistasi dan hipostasi, yaitu epistasi dominan, resesif, dan dominan resesif. Yang pertama adalah dominan sendiri merupakan terdapat gen dominan yang bersifat epistatis terhadap gen lain yang tidak sealel. Contohnya warna labu, gen P epistasi terhadap K besar dan K kecil. Ini tabel gambarnya, persilangannya, sehingga rasio fenotipnya labu kuning banding labu putih banding labu kuning banding labu hijau sama dengan 3 kurung buka 9 plus 3 kurung tutup banding 3 banding 1 sama dengan 12 banding 3 banding 1. Yang selanjutnya yaitu epistasi resesif, yaitu terdapat gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen lain yang tidak sealel. Ini persilangannya, sehingga diperoleh 9 banding 3 banding 4. Yang selanjutnya epistasi dominan dan resesif, yaitu terdapat 2 gen epistasis, gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya, dan gen resesif dari pasangan gen 2 juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Contohnya yaitu bulu ayam leghorn dan gen 1 epistasis terhadap C besar dan C kecil, serta gen C kecil epistasis terhadap I besar dan I kecil. Ini merupakan diagram persilangan ayam leghorn putih dengan ayam I besar leghorn putih. Dalam kurung buka I kecil, C kecil. Sebagai berikut, sehingga perbandingan fenotipnya yaitu ayam putih banding ayam berwarna yaitu 13 banding 3. Selanjutnya kriptomeri. Peristiwa ini munculnya karakter dominan jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Interaksi antar gen dominan akan menimbulkan karakter baru. Contohnya persilangan antara Linaria marocana berbunga merah dan Linaria marocana berbunga putih, sehingga dihasilkan F1 seluruhnya berwarna ungu. Ini merupakan diagram persilangannya, diagram persilangan Linaria marocana, sehingga diperoleh perbandingan fenotipnya yaitu 9 banding 3 banding 4. Selanjutnya polimeri. Polimeri sendiri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antar 2 gen atau lebih, sehingga disebut juga gen ganda. Peristiwa polimeri mirip dengan persilangan hibrida, dominan, tidak penuh, atau intermediate. Ini merupakan diagram persilangannya antara tanaman gandum berbiji merah disilangkan dengan tanaman gandum berbiji putih, sehingga diperoleh perbandingan fenotipnya
merah banding putih sama dengan 15:1. Yang selanjutnya komplementer, yaitu gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Kedua sifat yang diturunkan harusnya bersifat dominan, maka sifat tersebut akan muncul. Jika salah satu gen tidak muncul, sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul atau tidak sempurna. Dalam bunga Lathyrus odoratus terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen warna pada bunga, yaitu gen C besar membentuk pigmen warna, gen C kecil tidak membentuk pigmen warna, gen P besar membentuk enzim pengaktif, gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Berdasarkan karakter-karakter gen tersebut, warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen atau penghasil pigmen dan penghasil enzim tersebut bertemu. Jika kedua gen tersebut tidak bertemu, maka bunga yang terbentuk adalah putih, warna putih. Yang selanjutnya di sini ada gambar diagram persilangan bunga Lathyrus odoratus, sehingga diperoleh perbandingan fenotipnya ungu banding putih 9:7. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka yang saya kumpulkan. Terima kasih. Materi yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.